Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurli Syahrizani Ijham dari kelas bagian I4A akan menjelaskan tentang konsep dasar IPS. Inilah penjelasannya. A. Pentingnya IPS dalam program pendidikan. Ilmu pengetahuan sosial IPS dianggap sebagai ilmu yang mempelajari tentang manusia serta mempolakan sejauh mana manusia itu berhubungan dengan orang lain dalam suatu kelompok. Pada abad ke-20 ditandai dengan terjadinya teknologi perkembangan pesat pada berbagai teknologi bidang kehidupan seperti timbulnya ledakan penduduk serta ledakan ilmu pengetahuan dan ledakan teknologi. Sebab IPS mampu melakukan lompatan-lompatan ilmu secara konsepsional untuk kepentingan praktis kehidupan yang baru. Sesuai dengan perkembangan zaman, IPS oleh para pendirinya secara sengaja diciptakan dan dibina ke arah menuntun sosial generasi muda mampu hidup dalam alamnya atau zaman dan lingkungannya. Maka susunan konsep-konsep dalam IPS sungguh sangat kompleks dan bervariasi dari berbagai cabang ilmu sosial. Mata pelajaran IPS diperlukan sebagai 1. Pengalaman hidup masa lampau dengan situasi sosialnya yang labil, memerlukan masa depan yang mantap dan utuh sebagai suatu bangsa yang bulat. 2. Laju perkembangan kehidupan teknologi dan budaya Indonesia memerlukan kebijakan pendidikan yang seirama dengan laju itu. 3. Agar output persekolahan benar-benar lebih cocok dan sesuai serta bermanfaat. 4. Setiap orang akan dan harus terjun ke dalam kencah kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu disiapkan ilmu khusus yaitu IPS dilihat dari pusat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana dunia pendidikan selalu tertinggal dibandingkan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Maka IPS diperlukan sebagai wadah ilmu pengetahuan yang mengharmoniskan laju perkembangan ilmu dan kehidupan dalam dunia pengajaran. B. Pengertian IPS, ilmu sosial atau social science. Ahmad Sanusi memberikan balasan tentang ilmu sosial Saidi Harja 1996 sebagai berikut. Ilmu sosial terdiri dari disiplin-disiplin ilmu pengetahuan sosial yang bertaraf akademis dan biasanya dipelajari pada tingkat perguruan tinggi yang makin lanjut dan makin ilmiah. Sedangkan menurut Krauss atau Kosasih Jahiri, ilmu sosial merupakan disiplin intelektual yang mempelajari manusia sebagai makhluk sosial secara ilmiah serta memusatkan pada manusia sebagai anggota masyarakat dan pada kelompok atau masyarakat yang ia bentuk. C. Hakikat pembelajaran IPS terpadu. Pembelajaran terpadu pada hakikatnya merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang memungkinkan peserta didik baik secara individual maupun kelompok aktif mencari, mengali, dan menemukan konsep serta prinsip secara holistik dan otentik. Peningkatan kualitas tenaga pendidik IPS untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bagi peserta didik di sekolah merupakan prioritas yang harus diperhatikan secara serius. Diakui atau tidak, masyarakat kecenderungan guru dalam pembelajaran IPS menggunakan cara konvensional atau tradisional, pembelajaran tidak berpusat pada peserta didik. Kesimpulannya, hakikat ilmu pengetahuan sosial atau IPS merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya, yang mana di dalamnya berisi tentang kajian manusia dan dunia sekelilingnya. Yang menjadi pokok kajian IPS adalah tentang hubungan antara manusia, latar telaahnya adalah kehidupan nyata manusia. Itulah penjelasan singkat saya tentang konsep dasar IPS. Apabila ada salah-salah kata dalam penjelasan dan penyebutan nama, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.